Ma, uang Cici tinggal 5.000. Cici nggak bisa makan. Itu yang paling. Iya. Tapi kalau kelakuan suami, perselingkuhannya sampai siang, masih bisa bertahan. Tapi kalau udah anak. Hai semua, apa kabar? Kita ketemu lagi nih di Apotik Aditya, podcast bareng Jelantik. Gue Aditya Erpavi dan tentunya... Dan saya Jelantik Herranti, and welcome to our bedtime story. Apa kabar semuanya? Terima kasih loh yang subscriber baru, followers baru di semua social media platform kita. Alhamdulillah makin hari makin meningkat. Ngomong-ngomong soal followers baru, hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber yang kita kenal dari lagi-lagi dari social media kita. Yes. Makanya yang belum follow, jangan cuma nontonin VT-nya doang. Emang apa sih Momi nama social medianya? Apotik.id. Ya, jadi waktu catet. itu sama seperti episode Hana sebelumnya, narasumber hari ini juga kita dapat dari live TikTok. Karena setiap kali live TikTok aku sama Adit selalu bilang bahwa ayo dong, ngajak. yang punya cerita, yang mungkin punya pengalaman yang mau di-sharing, yang mungkin bisa jadi referensi hidup. Why not gitu. Jadi terjadilah saling DM di seperti hari ini kita sudah kedatangan seseorang yang mau bercerita tentang pengalaman hidupnya yang sangat luar biasa. Siapa dia? Langsung aja kita invite, ini Bunda Hera. Assalamualaikum Bunda Hera. Tepuk tangan dong buat Bunda Hera. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh Bunda. Sama-sama. Udah main ke sini, udah datang ke sini. Sama-sama. Gitu. Jadi waktu itu kita ketemunya di live TikTok ya Bunda ya. Benar. Saya langsung DM. Langsung DM. DM makanya ya. Nah, terus pengen tahu kan kenapa nih Bunda nih punya cerita apa nih. Jadi hari ini temanya adalah gini, mungkin beberapa perempuan di luar sana banyak sekali yang mengalami hal ini, tapi ada yang berani berbicara, ada yang tidak. Betul banget. Ya, terus ada yang mengalah dengan keadaan, ada yang tidak. Nah, Bunda salah satu perempuan kuat yang berani menghadapi permasalahan hidupnya, yaitu mohon maaf diselingkuhi berkali-kali oleh suaminya, tapi tetap stick to pernikahannya, tetap bertahan dengan pernikahannya. Berkomitmen ya. Exactly. Bunda cerita sedikit dong Bunda. Ya. Bunda memiliki pengalaman apa selama usia pernikahan Bunda dengan suami Bunda? Suami Bunda sekarang masih ada ya? Masih, tapi kan dalam masih kondisi ada. sakit. Dalam kondisi sakit. Nanti kita cerita lagi masalah kondisi suami Bunda. usia pernikahan mungkin ya. Udah berapa? Ini udah tahun keberapa Bunda? Ke-28. Oh, 28 tahun. Bunda punya anak berapa? 3, punya anak 3. Usia berapa aja? 26 ke 27, terus 20 ke 21 dan 15. Oh, sudah Oke, sudah besar-besar alhamdulillah ya. Lalu 28 tahun. Kapan pertama kali Bunda tahu bahwa Bunda merasa dikhianati atau diselingkuhi? Pertama kali kapan Bunda? Hamil anak pertama. Oh, berarti mungkin lagi hamil anak pertama. Umur pernikahan keberapa? Masih awal-awal tuh ya Bunda? Awal-awal. Itu sudah melakukan itu. Sampai ada yang telepon ke rumah pengen jadi istri kedua. Nah. Oh ya? Oh, jadi sampai telepon ke rumah tuh Bunda? Iya. Jadi ada perempuan nelfon ke rumah menanyakan, bisa bicara dengan Bapak Ferry, katanya kan, ya saya ini dari mana? Saya dari pacarnya. Saya bilang dong, mohon maaf, saya ini istri sahnya. Oh, nggak apa-apa. Jadi istri kedua juga saya terima. Wow. Padahal kondisi ekonomi kami waktu itu masih di bawah. Masih di bawah. Pada saat itu gimana reaksi Bunda menerima telepon itu? Ya waktu itu pasti shock. Itu udah pasti. Pasti. Ya. Pasti. Manusiawi. Awal pernikahan Bunda dan lagi mengandung, hamil. lagi mengandung. Iya, hamil besar. Lagi hamil anak pertama. Lagi hamil besar. Terus setelah dia pulang, saya ngeliat situasi dulu. Saya nggak mau berada buduk orangnya.
Evaluasi dulu kondisi dia gitu kan, apakah dalam keadaan capek atau apa. Setelah dia udah senang, baru saya tanya, tadi ada cewek yang telepon ke rumah gitu kan. Udah nggak usah, biarin, nggak ada tuh orang iseng, gitu aja jawabannya. Reaksinya begitu. Iya. Ya udah, tapi otomatis ini udah tercatat di sini. Ya kan, udah tercatat, tapi saya nggak mau ngebahas lagi, udah cukup. Ya. Gitu. Gak mau ribut panjang deh. Ya. Nah, sampai anak lahir. Anak lahir pun itu mulai lagi Kumat. Oh, kayaknya kumat itu sebentar deh. Itu dia mau berangkat kerja, saya lagi nyetrikain baju dia, saya mau disetrika. Hah? Loh, Ini. Masya Allah, yang benar Bunda, masa Iya. mau disetrika? Mau diginiin. Karena apa? iya. Karena saya bertanya, cobalah jauhin perempuan itu, Oh, jadi jangan dekat-dekat jadi lagi. Bunda sudah tahu bahwa Udah. dia Udah. itu Bunda tahu dari mana yang kasus itu? Allah semuanya menunjukkan ke saya. Pasti semuanya Kebuka ya? Iya, kebuka. Bunda termasuk istri yang suka, maaf ya Bunda, ngecek-ngecek Enggak. handphone atau Enggak. apa gitu, enggak? Karena prinsip saya gini, kalau saya cek handphone, saya baca apa-apanya, hati saya akan tambah hancur. Kotor Betul. ya. Nah, mendingan saya nggak tahu, mendingan saya tahu secara langsung. Saya nggak mau ngotak-atik. Saya Pada nggak mau. saat Bunda mengkonfrontir suami, terus Dia langsung marah. dia langsung marah, Langsung marah dia. diancam. Diancam nggak? Cuma dia ke fisik dan omongan. Kebun binatang, maaf, keluar semua. Oh ya, Hmm. di depan anak pun seperti itu Bunda. Setelah anak dewasa juga, udah besar-besar juga. Pernah juga sekali anak yang nomor 1 mau ditampar sama dia. Karena ngebela saya. Respect tangan saya. Sekali saya pernah menampar dia. Karena anak pertama mau ditampar. Karena ngebelain saya. Respect tangan angkat gitu. Baru sekali itu saya yang ngebangkang ke dia. Baru sekali itu, tapi terus menerus ya Bunda. Terus menerus. Di anak ketiga masih bayi, lagi digendong nih. Saya tanya, kemana kemarin? Saya dengar ke puncak ya, ada urusan apa sama si itu gitu kan. Saya langsung ini anak lagi digendong, saya ditindihin ke lantai. Maksudnya maaf deh Bunda, seperti apa Bunda? Ditindihin ke lantai, kepala saya diambil, saya ditindih. Anak digendong. Dijedokin gitu? Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, sebelum anak ketiga lahir juga pernah dia kebetulan kuliah kan di S2 itu sama teman kuliahnya, bermain-main gitu sampai ke hotel segala macam. Itu saya tahu, ada aja laporannya ke saya. Itu saya terima semua, tapi saya nggak mau nanya dulu gitu kan. Nah, di saat saya bertanya itu langsung pernah kipas angin ngelempar ke sini, saya ditonjok hampir geger otak. Hanya karena bertanya ya Bunda? Iya. Saya pun bertanya nggak kayak orang-orang. Nggak marah? Nggak marah. Saya bertanya dengan bahasa sepelan mungkin dan sehalus mungkin. Tapi Bunda, maaf sekali saya mau tanya. Ini kan sudah rentetan peristiwa artinya. Pernah nggak di tahun keberapa atau di peristiwa keberapa Bunda terpikir untuk saya nyerah deh? Oh, pernah. Itu di saat kapan tuh? Itu di saat 2017. 2017. Berarti anak sudah tiga? Udah Udah tiga ya? Besar-besar. 2017. 2017 saya udah dengar dia udah bermain dengan, ya mohon maaf ya, cewek-cewek nggak bener karaoke gitu, nggak satu orang, jadi satu grup dipegang semua sama dia. Jadi ibaratnya dia kayak bos gitu. Itu dibiayain semua. Oh, berarti suami Bunda ini memang secara ekonomi alhamdulillah mapan. Alhamdulillah, iya. Tapi ke orang, kalau saya sama anak-anak kalau minta apapun saya mikir dulu. Kalau nggak penting banget saya nggak minta. Anak-anak pun saya latih kayak gitu. Anak-anak selalu nanya, "Ma, papa ada uang nggak?" Selalu begitu. Kembali lagi di kejadian tahun 2017. 2017 terus dari situ saya mulai berpikir, ini kayaknya kalau diterusin nih saya jadi banyak dosa, akhirnya ngelawan kan gitu dalam hati, walaupun dalam hati. Di tahun 2018 bulan Februari saya udah nggak kuat.
saya sampaikan ke dia melalui WA sih waktu itu. Saya dari kantor, jadi di mobil gitu kan. Saya WA dia di kantor dia juga. Saya pengen sudahin aja. Saya udah nggak kuat. Dia malah mohon-mohon, nggak mau. Dia nggak mau ngelepasin. Dengan alasan apa? Pada Dia saat itu dia mau bilang. bertobat, dia nggak mau lagi ngelakuin. Oh, pada saat itu dia bilang saya mau bertobat. Kebetulan di Maret itu ulang tahun saya. Oke. Saya dikasih hadiah, udahlah sebagai tanda maafnya dia. Berangkat umroh lagi, itu udah yang keberapa kali saya umroh. Terus karena saya udah mau ngasih dia kesempatan, oke, gitu kan. Terus dia pengen juga, udah ya ikut juga. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Tapi benar-benar tobat ya, gitu kan. Ingat dia anaknya yang di pondok pesantren, ikut aja. Oh ya udah ikut, berarti 3. Akhirnya kita berlima. Sama anak-anak semua gitu ikut. Kan. Dia sampai ya di Ka'bah dia nangis-nangis, dia minta ampun segala macam, anak-anak semua yang lihat. Mudah-mudahan aja benar ya Pak, Mah katanya Papa bertobat. Tapi pulang dari sana mampir lagi lah ke Cilegon. Mohon maaf saya sebut nama nggak apa-apa ya, tempat ya. Mampir lagi ke sana. Maaf, di Cilegon itu ada kantor saya di sana, jadi kantor saya dipakai untuk buat itu sama perempuan. Maaf Bunda, berarti maksudnya ditampung di... Ya. Bunda satu kantor sama suami? Nggak boleh. Dia di daerah Serang. Oh. Dia di daerah Serang, kantor dia sendiri, kantor saya di Cilegon. Jadi dari umroh, Bunda dan anak-anak menyaksikan dia bertobat, baru pulang, berangkat lagi dia ke Cilegon. Gimana perasaan Bunda pada saat itu? Saya cuman gini aja ya, saya berdoa selalu sama Allah. Tolong berikan dia azab sih enggak ya, hidayah gitu kan. Tapi malah Allah yang ngasih dia, kata orang sih azab gitu. Kalau kata saya enggak, biarin itu penyakit dia untuk penggugur dosa. Jadi di 2018 tanggal 18 Desember 2019 tanggal 18 Desember itu papa saya meninggal di Bengkulu, saya ke Bengkulu. 25 Desember rumah saya kebakaran, habis semua. Gak ada, kita keluar cuma dengan baju yang di badan. 2020-nya 2020 Januari itu kakak saya meninggal. September 2020 dia kena stroke sampai sekarang. Jadi itu beruntun semua. Jadi sampai saat ini dia Bapak sakit dari tahun 2020. September 2020 sampai hari ini. Dan itu pun semua sebelum dia sakit itu dia banyak memakai uang klien. Ya itu buat perempuan-perempuan itu. Jadi habis-habisan. Jadi rumah kita di Serang udah dijual sama dia, mobil udah dijual, mobil saya dijual. Semuanya nggak ada. Terakhir dia tarik mobil yang dikasih sama tuh perempuan gitu. Jadi dia tarik, kalau sama saya jual karena saya nggak sanggup melihat mobil habis dipakai sama perempuan lain gitu. Maaf Bunda Hera, Adit mau nanya. Tadi Bunda cerita suami Bunda itu sudah berkali-kali, bahkan mungkin ngitungnya udah susah gitu. Bunda memergoki atau tahu bahwa suaminya Bunda itu berselingkuh sama wanita lain, sampai Bunda cerita dari tetangga, bahkan orang terdekat, karyawan, mungkin anaknya atau ponakannya, tetangganya pun semua, termasuk klien dan sebagainya. Bunda tahu persis bagaimana hubungan suami Bunda dengan perempuan-perempuan itu, sejauh mana dan bagaimananya Bunda tahu. Apa Bunda juga pernah menemukan bukti bahwa mereka pernah, maaf ya Bunda, apa check-in di hotel dah atau bagaimana Bunda? Atau Bunda Bunda pernah memergoki langsung atau melihat sendiri dengan mata kepala Bunda? Kalau memergoki dengan mata kepala enggak, memang saya tidak mau. Sayanya enggak mau. Menjaga kan, perasaan Bunda ya. Jangan sampai saya tambah hancur. Cuman saya tahu dari sopir. Karena dia kan kemana-mana suka pakai sopir. Dan sopir pun sering disuruh untuk transfer uang gitu ke tuh perempuan. Nah setiap saya tanya sopir, dia selalu kelagapan gitu. Nah terus juga lama-lama kebuka, iya katanya kan sama si ini sekitar 5 orang gitu.
Itu yang terdekat-dekat aja ya, maksudnya itu dalam waktu dekat-dekat ini gitu sebelum dia sakit gitu. Itu semua dirawat semua Bunda ya? Maksudnya kalau bahasa maaf, kalau tanda kutip dipiara lah gitu? Iya, dipiara sampai ke keluarganya dan dibeliin mobil. Bunda yakin nggak ada yang dinikah siri pun? Enggak ada. Itu saya yakin nggak ada. Karena dia nggak mau. Karena dia memang tujuannya untuk bersenang-senang aja dan ibaratnya gue bisa loh, kayak gitu kasarnya. Bangga. Jadi kebanggaan. Jadi kalau dia diledek orang, tuh ada cewek itu, wah gampang ini, ntar gue dapet. Nah kayak gitu. Ada sikap dari bapak, dari suami Bunda yang untuk menutupi semua itu, atau cuek aja? Cuek. Jadi kalau dia di rumah, dia pergi ke pangkalan itu sampai jam 3 malam. Jadi dia situ orang sekitar sana yang ngomong ke saya, dia sering chat, terus sering video call sama perempuan gitu. Dan pernah juga orang lingkungan sana ngevideoin lagi, dia lagi video dikirim ke saya gitu. Tapi saya nggak mau gegabah langsung ngebelabrak ini siapa apa enggak gitu. Saya nanya tadi lagi ngapain, tadi gimana gitu kayak gitu. Ya otomatis pasti dia nggak akan mau terus terang, itu udah otomatis itu manusia. Dia nggak akan bilang oh iya lagi chat sama si ini, lagi video call sama perempuan ini, nggak mungkin. Cuma saya cukup tahu oh berarti dia berbohong. Karena setiap yang saya tahu, saya nggak langsung nanyakan ke dia, itu mungkin kesalahan saya juga. Cuma saya menghindari. Ada nggak Bunda satu aja minimal yang wajahnya tuh Bunda ingat gitu, atau pernah ketemu, ingat sampai sekarang? Iya, ada beberapa orang. Pernah juga karyawan sendiri juga pernah. Itu sampai ke hotel juga saya tahu. Itu kakak saya sendiri yang lihat, yang tahu gitu kan. Sampai karyawan yang satu lagi keluar gara-gara itu, karena nggak tahan ngelihat katanya bapak sama si itu katanya kan selingkuh gitu. Gitu di mobil pegangan tangan segala macam gitu. Terus kadang-kadang di kamarnya bapak si itu masuk kamarnya bapak katanya kayak gitu. Ke ruangan kerjanya? Kamar kebetulan kan di kantor itu dia tidur di situ selama seminggu. Jadi balik ke Jakarta tuh hari Jumat. Weekend ya Bunda balik? Iya. Bunda, aku minta maaf sebelumnya. Kalau tadi Bunda bilang ke saya, Bunda menikah sudah kurang lebih 28 tahun. Dengar cerita dari Bunda, ya berarti hampir seusia pernikahan Bunda. Benar. Bunda mengalami itu. Benar. Dan tadi Atik sempat tanya, kenapa? Kapan Bunda ada titik poin menyerah tapi dibilangnya enggak, akhirnya jalan umroh bareng. Tidak semua perempuan loh sekuat Bunda. Sebenarnya alasan apa yang benar-benar bikin Bunda kuat dan Bunda tetap bertahan dalam pernikahan ini? Karena menurut saya ini nggak bercanda loh ini. Mungkin kalau astagfirullahaladzim, kalau itu terjadi pada saya, sudah mengalami kekerasan fisik, disakiti juga. Anak-anak pun melihat saya. Saya agak bingung melihat pertahanan Bunda begitu kuat nih, apa sebenarnya Bun? Yang pertama alasannya, saya melihat anak gitu kan. Yang keduanya saya masih memberi kesempatan terus. Sampai di mana sih? Kenapa Bunda masih memberikan kesempatan? Apa Bunda yakin suatu hari suami akan berubah? Enggak, saya nggak yakin. Tapi saya hanya minta ridho dari Allah, itu aja sih. Sebagai seorang istri. Masya Allah. Tetangga pun dipacarin. Anak tetangga, anak tukang urut yang dekat-dekat rumah, saya baru tahu setelah dia sakit gitu. Jadi kalau dia mau berangkat ke kantor ke Serang, dia pergi dulu sama perempuan gitu kan. Ya biasalah uang. Dari sekian banyak perempuan itu ada yang dinikahin? Nggak ada justru. Jadi hanya pacaran? Iya, justru saya bilang silakan nikahin itu perempuan, cari yang terbaik biar saya mundur. Dianya nggak mau ngelepas. Dari rentetan semua peristiwa yang Bunda alami, mana yang saya tahu semua pasti sakit sekali buat Bunda, tapi mana yang menurut Bunda ini nih yang benar-benar nusuk hati saya? Kayaknya semuanya nusuk hati ya. Cuman yang sekarang menyakitkan tuh ya sekarang, kondisi sekarang, di saat saya nggak bisa menghandle anak-anak. Dulu waktu papanya sehat, dia minta apa, papanya selalu ngasih, nggak pernah kekurangan uang. Walaupun kita bukan orang kaya, kita nggak orang kaya, tapi alhamdulillah ada, gitu kan. Jadi sekarang kayak anak saya yang kuliah di Padang,
Ma, uang Cici tinggal 5.000. Cici nggak bisa makan. Gimana sih? Sementara juga uang di tabungan saya udah nggak ada. Terus Ma Cici sakit nih, baru 2 hari yang lalu Ma Cici sakit, gak ada obat. Saya nggak ada uang di tabungan, cuman ada 35.000 di tabungan. Udah nggak bisa diambil. Itu yang paling sakit. Terus yang di pondok karena dia SMK, Mama Lutfi disuruh beli laptop. Sabar dulu ya nak, doain rumah kita cepat laku jadi bisa dibeli laptop. Jadi itu yang paling. Iya, maaf Bunda. Hanya itu. Tapi kalau kelakuan suami, perselingkuhannya, saya masih bisa bertahan. Tapi kalau udah anak. Jadi justru sakitnya sekarang yang Bunda rasakan adalah efek dari Iya. perbuatan ini. Lebih Iya. sakit daripada apa yang Iya. telah dia lakukan terhadap Bunda. Kayak yang di Padang tuh kan dia kos. Pernah Mama nggak tahu kan, Cici muntah-muntah karena makan mie terus. Habis gak ada uang katanya, jadi Indomie yang Mama kirimin ke Cici itu yang dibikin terus. Sampai Cici muntah-muntah. Pernah sekali Mak Cici udah 2 hari nggak makan, nggak ada uang. Itu yang membuat saya nggak bisa bertahan kalau itu. Tapi Ya, alhamdulillah dengan kondisi suami begitu saya nggak dendam. Sedikit pun saya nggak dendam. Bunda boleh cerita bagaimana kondisi suami sekarang? Kondisinya sekarang ya tertidur aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus juga memorinya terganggu, kayak anak kecil. Komunikasi bisa Bunda? Ngobrol gitu? Nggak bisa. Misalnya begini, makan terus minum. Ini minum ya, gitu. Dia nggak tahu kalau ini minum. Disodorin dulu, oh iya. Nggak tahu dia. Jadi memorinya terganggu. Di rumah sekarang berarti Bunda, suami, dan anak yang pertama ya? Oh, betul. Saya sekarang tuh prioritas untuk anak-anak dan untuk suami. Walaupun gimana pun dia tuh tanggung jawab saya dan kewajiban saya tuh ngerawat dia. Kalau bukan saya siapa lagi? Saya hilangkan semuanya. Saya nggak pernah melihat ke belakang lagi. Dia gimana dia dulu, gimana dia nyakitin saya, kemana tuh uang gitu kan, uang sebanyak itu gitu. Kalau dengan pekerjaan dia gitu kan uang gampang, tinggal begini uang masuk, begini uang masuk gitu kan. Tapi dengan itu dia lupa. Yang kondisi suami sekarang itu makan gitu-gitu gimana Bunda? Harus dibantu ya? Enggak, dia nggak mau dibantu, dia makan sendiri. Tapi sudah di atas tempat tidur. Di atas tempat tidur, sambil tidur dia makan, dia miring, dia makan. Selama proses selama proses suami sakit, dia pernah nggak menyampaikan sesuatu ke Bunda tentang penyesalan mungkin atau apa? Bunda. Dia nggak bisa ngomong karena memang sudah terganggu ya. Nggak bisa bicara, dia bisanya iya dan enggak. Iya itu pun belum tentu iya maksudnya gitu. Bunda maaf deh Bunda Hera. Setelah bapak atau suami Bunda ini stroke, sakit dan terbaring, ada nggak perempuan yang mencoba menghubungi atau mungkin dari masa lalu? Ya, ada nggak Bunda? Ada sekitar 6 orang kalau nggak salah deh. Melalui telepon? WA dan telepon. Berarti mereka tuh berarti mereka nggak tahu, nggak tahu, Bunda, nggak tahu bahwa bapak sakit ya? Nggak tahu. Mungkin mereka meminta sesuatu barangkali gitu kan. Nah itu pun anak saya yang buka. Saya tahu passwordnya itu dari sopir malah. Katanya itu pakai plat mobil dia gitu kan. Jadi pakai plat mobil dia dibuka sama anak karena saya nggak mau ngebuka karena takut saya melihat macam-macam gitu kan. Saya menjaga pikiran saya. Anak saya nomor 1 yang ngelihat. Ma, saya nggak kuat ngelihat. Kenapa? Soalnya dia mengirimkan yang begitu gitu kan, yang ceweknya, terus nanyain papa gimana. Akhirnya saya beraniin dong gitu, saya buka.
Gini, apa maksud kamu begini? Kamu masih anak kecil loh. Ini sepantaran bapak kamu berani mengirimkan gambar seperti maunya apa? Mau uang, kata saya gitu. Gambar apa Bunda? Alat maaf. Astagfirullahaladzim. Begitu lanjut. Foto-foto ya. Foto dia sendiri. Jadi ini foto gitu kan. Selfie lah gitu. Selfie tapi dalam kondisi telanjang. Terus juga dia, alat kelaminnya mohon maaf itu juga difoto gitu. Mungkin dia memancing barangkali maksudnya gitu kan. Nah, biar kan nanti respon dari suami. Mungkin ya kan? dia pernah melakukan gitu terus dapat uang, Bunda. Mungkin aja. Memang begitu. Memang mereka tuh selalu berhubungan badan kalau ini. Saya tahu. Anak-anak sendiri tidak pernah sempat bicara ke Bunda. Udah deh, Bunda pisah aja. Pernah nggak ada salah satu anak yang mungkin menyampaikan itu ke Bunda? Dulu barangkali pernah yang mereka bertiga. Kalau mama nggak kuat, nggak apa-apa kok, gitu kan. Kami nggak punya papa juga nggak apa-apa. Tapi tetap kan papa nggak ada putusnya dengan kami, katanya. Bekas papa nggak ada, kesana nggak ada. Kalau mama nggak kuat, katanya. Tapi kalau mama bisa masih bertahan, ya udah bertahan, kayak gitu. Kalau anak alhamdulillah semuanya bijaksana. Sampai detik ini juga anak-anak masih menganggap itu bapaknya, nggak pernah menganggap bapaknya itu dulu bagaimana sih, gitu. Pernah nyakitin dia sampai itulah sampai mukulin saya, sampai ini, gitu. Mereka nggak pernah dendam sama papahnya. Saya dulu juga pernah ngomong ke orang tuanya waktu orang tuanya masih hidup. Yang dijawab cuman ya udahlah sabar aja, cuma gitu ya. Dan orang tua saya sampai dia meninggal nggak tahu, karena saya mikir saya anak satu-satunya perempuan. Dulu udah dilarang. Nggak tahu kasus Bunda maksudnya? Dulu udah dilarang, kenapa diterusin gitu. Iya. Dan saya nggak mau membuat beban dia. Pasti pikiran lagi. Jadi kalaupun saya kena tangan dia gitu kan, jadi pukul. Saya nggak pernah ngadu sama orang tua. Saya tahan sendiri. Paling ya saya sholat ngadu sama, beri saya kesabaran ya Allah. Saya nggak pernah ngadu sama orang tua, sama kakak-kakak, nggak pernah. Setelah dia sakit baru saya ngomong ke kakak. Oh itu azab, itu kata. Nggak pernah, saya tahan sendiri. Semuanya saya tahan. Nggak pernah bicara ke orang. Oh saya begini, saya begini. Saya tahan. Orang taunya tuh, lu enak ya hidupmu ya, tinggal minta uang ke suami, tinggal ini apa aja bisa, apa bisa. Tapi dia nggak tahu di sini ini gimana. Saya harus menahan suami dengan perempuan lain setiap malam gitu kan. Bunda maaf, kalau tadi Bunda bilang orang lain bisa melihat bahwa orang tuh bisa ngomong enak ya hidupnya tinggal minta apa. Suami ketika melakukan kebiasaannya itu pernah nggak dia kapan dia terakhir kasarannya bertanggung jawab sama Bunda dalam artian menafkahi. Jadi apakah dia menafkahi Bunda terus sampai periode dia sakit, atau dia sempat terhenti karena Bunda sempat bilang dia pakai uangnya klien? Itu gimana? Enggak. Dia selalu menafkahi. Selalu menafkahi ya. Tapi kalau di saat dia nggak ada uang, uangnya udah habis ke perempuan lain, yang handle saya. Jadi misalnya kayak rumah kebakaran kemarin gitu kan, nggak ada uang, otomatis saya harus korbankan perhiasan saya semuanya buat membangun lagi. Ternyata pas saya ngebangun rumah itu, dia lagi ada uangnya. Cuma dipakai buat yang lain. Saya tahunya dari kliennya. Jadi uang klien itu dipakai sekitar 1 M. Jadi itu yang harus saya bayarkan. Jangan sampai kalau seandainya Allah memanggil dia jadi punya beban, saya nggak mau. Maka saya mau jual yang saya bilang tadi itu. Beda usia Bunda dengan suami berapa? Cuma setahun. Suami lebih tua? Iya, tua setahun. Jadi selama pernikahan pasti ada bahagianya, pasti ada. Ya, mungkin enggak. Ya, saya juga nggak menutup kemungkinan. Tapi memang lebih banyaknya saya diam. Mau saya boleh tanya Bunda, dengan keadaan seperti ini sekarang,
gimana Bunda menganggap suatu pernikahan? Ya, persepsi mata Bunda terhadap sebuah pernikahan jadinya seperti apa? Kami yang lebih muda lah Bunda. Apa arti pernikahan buat Bunda setelah Bunda mengalami ini semua? Pernikahan itu kalau buat saya kan menyatukan ya dua sifat, dua karakter manusia. Bagaimana sih kita harus saling menghargai, menghormati, dan saling jujur. Itu sih seharusnya itu kalau menurut saya pernikahan. Tapi kenyataannya di pernikahan saya gagal. Karena saya dulu berharap pernikahan saya tidak seperti pernikahan mama saya gitu kan, yang juga berpisah. Karena saya juga pasti SD ditinggal bapak, selingkuh juga. Jadi saya dari kecil itu udah menderita ya menderitalah gitu. Karena bapak saya juga pergi dengan perempuan lain, mama saya bertahan sampai dia meninggal, dia nggak menikah lagi. Ya, dengan Bunda sudah bercerita banyak hal ke kami, apa yang Bunda mau sampaikan mungkin untuk anak-anak atau anak-anak Bunda atau keluarga Bunda, atau aku juga kepengen Bunda menyampaikan apa untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin mengalami mengalami hal yang sama dengan Bunda. Iya, kalau untuk keluarga saya mohon maaf karena sudah membuka, bukan aib sih sebenarnya, ini semua orang juga udah tahu bagaimana dia gitu kan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, gak ada maksud apa-apa. Kemudian kalau untuk anak-anak, semoga mereka gak seperti mamahnya dan tidak seperti papahnya. Amin. Biar mereka nanti bahagia, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cukup sampai di saya putus. Kemudian kalau untuk teman-teman di luar sana, saudara-saudara di luar sana, saya kuat karena saya memikirkan anak dan juga ridho dari Allah. Kekuatan saya ini ya dipicu dari anak. Saya nggak melihat yang lainnya, saya cuma melihat anak. Dan jangan karena hal sepele kita langsung meminta pisah untuk memutuskan silaturahmi dengan suami. Cobalah untuk bertahan dulu, cari solusinya. Dan juga jangan pernah untuk berbicara kasar dan ngebentak suami. Contohnya saya aja yang nggak pernah ngebentak, yang nggak pernah bicara kasar dan keras, udah dibeginiin. Apalagi kalau kita bicara kasar, marah-marah, apalagi ngamuk-ngamuk, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Yakinlah itu. Benar. Itu aja sih. Terima kasih banyak Bunda atas waktu, juga sharingnya Bunda. Semoga apa yang Bunda berusaha sampaikan di sini betul-betul bisa didengar dan diterima secara positif, dan bisa bermanfaat untuk wanita-wanita, dia teman-teman apotik yang juga mungkin statusnya sebagai seorang istri tentunya, atau seorang ibu. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sedang mengalami situasi yang sama dengan Bunda. Oh iya, satu lagi saya berpesan untuk yang belum menikah, carilah pasangan yang belum menikah, yang belum punya istri atau yang belum punya suami. Itu yang penting, carilah yang single, jangan cari yang udah punya pasangan. Itu aja sih pesan. Iya Bunda. Terima kasih banyak Bunda udah sharing ke kita di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan sharing Bunda seperti yang tadi kita bilang bisa menjadikan referensi kehidupan untuk orang-orang di luar sana, istri atau
calon istri di luar sana ya. Iya. Seperti yang tadi Bunda bilang, perempuan-perempuan di luar sana atau laki-laki di luar sana, carilah pasangan yang mudah-mudahan sesuai dengan kriteria ya. Dan memang yang kita belajar dari Bunda adalah Bunda dalam hal ini menjalankan pernikahan hanya mencari ridho Allah. Jadi udah lillahi ta'ala, dia menjalankan pernikahan benar-benar tujuannya untuk ibadah ya. Itu aja dari kita. Terima kasih. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Turn on juga notification-nya. I see you when I see you, and good night. Good night.